Rahasia doa ini bikin hidupku berubah total dalam satu hari. Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Saudara-saudara yang kekasih, jika kamu mencari Tuhan, jika kamu mencarinya dengan segenap hatimu, kamu akan menemukannya. Kita sering menghabiskan begitu banyak energi, usaha, dan waktu untuk mencari hal-hal, mencari orang, mencari uang, menguras tenaga untuk mencari kasih sayang, mencari pengakuan, pada segala hal yang bersifat sementara, hal-hal yang akan berlalu. Tetapi hari ini, sahabat yang dikasihi Yesus Kristus, pesan saya untuk saudara adalah ini. Kita perlu mencari Kristus sebelum mencari hal-hal duniawi. Serulah nama yang di atas segala nama. Nama Yesus Kristus. Saya mendorong saudara untuk mencari perlindungan di bawah singa dari suku Yehuda. Carilah ketenangan dari Raja Damai. Carilah Allah yang Maha Kuasa. Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Saya mengajak saudara untuk mencari, memanggil, mengejar Dia yang memerintah jutaan malaikat, Dia yang berfirman dan menciptakan, Dia yang memegang kunci hidup dan mati di tangannya. Jadi, apapun situasi yang saudara hadapi hari ini, apapun tantangan yang saudara lawan, Allah ingin saudara memanggilnya. Yeremia 33 ayat 3 berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Betapa indahnya mengetahui bahwa Tuhan telah berjanji akan menjawab ketika kita berseru kepadanya. Mazmur 50 ayat 15 juga berkata, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku." Jadi, saya ingin menguatkan saudara. Ketika saudara melihat firman Tuhan, ketika saudara melihat janji-janjinya, Dia berkata, "Percayalah kepadaku di saat kesulitanmu, dan aku akan menyelamatkanmu." Kata "percaya" ini menarik. Kepercayaan adalah fondasi dari segala aspek kehidupan dan hubungan. Saudara berinteraksi dengan orang A berbeda dengan orang B, karena saudara mempercayai satu dan tidak yang lain. Saudara bekerja keras dan tekun di pekerjaan karena saudara percaya usaha saudara akan diberi upah. Saudara mengunci pintu, menyembunyikan barang berharga, karena saudara tidak percaya semua orang jujur. Saudara memesan makanan dan memakannya tanpa melihat dapur atau menanyakan bahan-bahannya, karena saudara percaya pada restoran atau koki itu. Lihatlah bagaimana kepercayaan memengaruhi hidup sehari-hari. Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, saudara harus melepaskan kendali sepenuhnya. Dengan kata lain, mempercayai Tuhan berarti berhenti mengandalkan diri sendiri atau manusia. Berhenti mencoba memperbaiki semuanya sendiri, dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Di zaman sekarang, ini bertentangan dengan segala yang diajarkan kepada kita. Kita diajar untuk mengontrol karir, bisnis, masa depan, bahkan masa depan anak-anak kita. Tetapi Tuhan bekerja berbeda. Dia meminta kita punya iman, melepaskan kendali, dan menyerahkan semuanya kepada Yesus. Mari realistis. Kita hanya bisa mengontrol usaha kita, sikap kita sehari-hari. Sisanya, kita harus serahkan kepada Tuhan. Percayalah Tuhan akan turun tangan dalam masalah pekerjaan saudara. Percayalah Tuhan akan bekerja dalam hidup anak-anak saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dalam segala hal. Ingatlah, Alkitab berkata, saudara diberkati ketika saudara menaruh harap pada Tuhan.
Saudara diberkati ketika saudara percaya kepada Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memuji nama-Mu. Engkau mulia dan agung. Hari ini, aku menaruh kepercayaanku padamu, ya Allah yang Maha Kuasa. Aku menolak untuk percaya pada ahli-ahli dunia ini. Aku menolak untuk percaya pada ilmuwan. Sebaliknya, aku sepenuhnya percaya padamu dan firman-Mu, ya Tuhan Yesus. Engkau dapat diandalkan dan konsisten. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Engkau tidak berubah. Engkau adalah Allah yang sama yang berkata, Lazarus, bangkitlah, dan kuasa-Mu membangkitkannya. Aku percaya Engkau bisa berbicara atas keadaanku hari ini. Engkau adalah Allah yang sama yang berkata, diam, tenanglah, dan badai pun taat. Aku percaya Engkau masih bisa mengucapkan kata-kata itu atas hidupku dan menenangkan situasiku. Engkau masih sanggup menghardik badai yang kuhadapi. Aku percaya kepadamu, Tuhan Yesus, karena Engkau Allah yang tidak berubah. Engkau selalu menjadi penebus, juru selamat, dan pembebas. Mazmur 37 ayat 4-6 berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. Tuhan Yesus, aku menyerahkan seluruh hidupku kepadamu. Aku menyerahkan rencanaku kepadamu, Bapa. Aku melepaskan kendali dan membiarkan Engkau yang berkuasa. 2 Tawarikh 16 ayat 9 berkata, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Bapa, saat matamu mencari di seluruh bumi untuk menguatkan orang yang setia, temukanlah hatiku yang berkomitmen kepadamu. Temukanlah hatiku yang penuh iman dan menyala-nyala bagimu. Jangan biarkan aku terlalu sibuk untukmu, terlalu lelah untuk berdoa dan bersyukur, terlalu sibuk untuk firman-Mu. Temukanlah hatiku yang hanya mencari-Mu, puas hanya dalam hadirat-Mu, tidak puas dengan hal-hal duniawi, tetapi selalu merindukan perkara surgawi. Aku rindu dibungkus kasih-Mu yang teguh. Biarlah hadirat-Mu kuat di sekitarku dan di rumahku. Roh Kudus, bergeraklah dalam hatiku. Bersihkanlah hatiku dan buatlah ruang untuk Tuhan dengan membuang segala yang tidak berkenan. Mazmur 28 ayat 7 berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku mendapat pertolongan. Sebab itu hatiku bersorak-sorak, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Engkau sungguh kekuatan dan perisaiku. Hatiku menemukan ketenangan dalam-Mu, karena Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Kuagungkan nama-Mu yang kudus. Amin. Tetaplah percaya. Tuhan sedang bekerja.